Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Masih dalam momen Idul Fitri, saya Tama mohon maaf lahir batin kepada teman-teman Ada Apa Gerangan semua ya. Oke, episode kali ini ada kisah horor yang dialami oleh Mas Dika ketika mendaki ke Gunung Halo-Halo yang berada di Kalimantan Selatan. Baiklah, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum sahabat Ada Apa Gerangan, ketemu lagi sama aku Om Dika. Hehe. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Baik yang di luar maupun yang di dalam negeri. Semoga juga kita semua diberikan limpahan rahmat dan rizki ya. Oke, udah lama nih gak nulis cerita. Ya kadang ada rasa rindu juga sih. Tapi semua terbayar dengan adanya Ocang dan Bang Ube yang juga udah mau berbagi cerita dan kisah pengalamannya. Oh ya Bang Ube, awal Agustus gas selamat ya via Bambangan. Samaran tuh kayaknya seksi banget tuh. Daripada gabut gak bisa mudik, mending denger Ada Apa Gerangan dan mulai deh nulis cerita lama yang kependem dalam draft email. Oke, kali ini aku mau cerita salah satu perjalananku ke puncak Gunung Halo-Halo yang ada di Kalimantan Selatan. Ya memang puncaknya nggak terlalu tinggi, sekitar 1900 sampai 2000 mdpl. Akan tetapi, banyak loh teman-teman yang sudah hatam mendaki Semeru berkali-kali tapi gagal sampai puncak gunung ini. Dikarenakan memang medannya bisa dibilang lumayan ekstrim dan yang pasti kelembaban Kalimantan yang sangat tinggi membuat kita cepat merasa dehidrasi. Jadi persiapan air memang harus benar-benar diperhitungkan di sini. Gunung ini juga biasa diberi julukan Argopuronya Kalimantan karena jarak tempuhnya yang bisa memakan waktu 4 hari naik turun. Wajar lah, karena kita memang masuk ke dalam hutan Kalimantan menuju puncak Pegunungan Meratus. Kalau di Argopuro terkenal banget sama tumbuhan dancoan atau juga yang lebih dikenal dengan nama jelatang. Nah, kalau gunung ini terkenal banget pacet hutannya, dari yang kecil kayak lidi sampai yang besar kayak jempol tangan orang dewasa. Bagi teman-teman yang punya kelebihan untuk melihat makhluk gaib, nah pasti bakal memiliki pengalaman seru nih. Karena di sini kalian jika beruntung bisa bertemu mallnya setan. Jadi bukan cuman pasar setan, tapi mallnya setan, antara pos 4 ke pos 5. Oke, cukup deh kayaknya perkenalan tentang Gunung Halo-Halo. Kalau teman-teman penasaran bisa deh ntar dicoba. Tahun 2017, bulan Januari, tanggalnya sudah lupa. Aku ditelepon Ocang untuk segera berkumpul di rumahnya. Sesampainya di rumah Ocang, aku dikagetkan oleh dua wajah asing yang pertama kali aku jumpai. Ternyata mereka berdua adalah sepasang kekasih yang berasal dari Bandung. Kita sebut saja namanya Aan dan Nur. Nah, mereka ini rekan kerja Ocang. Mereka juga bisa dibilang satu hobi dengan kami semua. Mereka jauh-jauh dari Bandung datang ke kota hanya untuk bisa mendaki puncak tertinggi Kalimantan. Lalu mereka meminta aku dan Ocang untuk bisa mengantar ke sana. Jujur sih, aku dan Ocang baru 2 kali pernah ke sana. Itu pun waktunya sudah lumayan lama. Namun dikarenakan pekerjaan yang lagi longgar, plus juga ada tamu dari jauh, ada rasa segan untuk menolak. Jadi kami semua pun langsung merundingkan dan mencari waktu yang tepat untuk bisa berangkat. Singkat cerita, tibalah waktu kami berangkat. Karena berada di pelosok banget, jadi aku dan tim memilih menggunakan sepeda motor untuk menuju ke sana. Sampai di kampung terakhir, yaitu Desa Kiu, aku pun langsung mengurus izin dan hal-hal lainnya. Sebelum berangkat, kepala desa tersebut pun memberi beberapa wejangan buat kami. Ya, semua formal lah. Namun, di ujung wejangan, bapak itu berbisik singkat. Diawasi ya si wanita itu, soalnya dia sensitif. Aku sih awalnya cuman biasa, karena pikirku wajar lah, cewek pasti harus diprioritaskan untuk diawasi kalau di gunung. Namun, sebelum berangkat,
Aku sempat melihat ke arah Nur yang berkata kepada Pak Kepala Desa, "Pak, Nur nitip Maung ya di sini. Soalnya dia nggak dikasih izin masuk." Si bapak hanya tersenyum khas senyuman ramah orang Dayak. Perjalanan pun kami mulai pada pukul 9 pagi. Pendakian masih terasa aman dan santai, walau 2 orang tim kami yang baru ini terlihat begitu lelah. Iklim Kalimantan dan Pulau Jawa jauh berbeda, apalagi jalur yang begitu menantang khas hutan belantara membuat mereka terlihat kepayahan. Baru 1 jam perjalanan, sudah 1 botol air mineral mereka habiskan. Aku dan Ocang cuma tertawa. Sesekali Nur bertanya, "Masih jauh nggak mas posnya?" Aku sama Ocang serentak menjawab, "Bentar lagi." Padahal menuju pos 1 Tiranggang itu biasa ditempuh 3-4 jam perjalanan normal. Akan tetapi dengan keadaan kami yang begitu lambat, jelas estimasi waktu 3-4 jam itu bakal molor. Nah, tepat kurang dari jam 2 siang, kami baru sampai di pos 1. Lumayan lama kami istirahat di pos 1. Makan siang dan istirahat sejenak sekitar 30 menit, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2 yang nantinya kami akan ngebase di sana, di tepi air terjun, dan jujur, aku berharap kami nggak kemalaman. Dari pos 1 terkuak kalau si Nur ini ternyata seorang anak indigo dan mulai banyak diganggu. Sepanjang jalan dia cuma menunduk dan berkata pelan seperti berkomunikasi dengan para penunggu belantara Kalimantan. Aku yang berada di posisi paling belakang sering melihat tingkah aneh Nur, seperti ngomong sendiri dan sering memukul tas karirnya sendiri. Dia sudah nggak minta beristirahat lagi seperti di jalur tadi. Tepat jam 5 sore, kami sampai di pos 2 Sungai Keruh. Kami langsung mendirikan tenda di depan air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 60 meter. Setelah malam tiba, kami asik makan di depan perapian dan berkumpul. Aku pun mencoba mencairkan suasana yang terasa canggung. "Gimana rasanya mendaki di Kalimantan? Asik gak?" tanyaku kepada kedua teman baruku ini. "Ngeri mas, sumpah sesek banget rasanya." "Lah, kenapa? Kamu anak IndiHome ya?" candaku agar Nur tidak terlalu tegang. "Iya Nur, dibagi aja rasa takutnya, jangan dipendam sendiri," ungkap Ocang nyeletuk. "Serius bang, ini gunung benar-benar angker ya. Kalah tuh Lawu sama Salak bang. Perdana aku, siang udah diganggu." "Itu belum seberapa Nur. Besok kita masuk pos 3, Jumantir. Di sana terkenal banget mistisnya loh. Semoga kamu kuat ya." "Emang ada apa di sana mas?" "Ada pacar Om Dika." "Haha," celetuk Ocang sambil tertawa puas. "Sial kamu Cang, pacar kok makhluk gaib," ujarku kesal ke Ocang. Sedikit info ya, pos Jumantir itu terkenal banget horornya bro. Aku aja yang udah beberapa kali ke Gunung Halau-Halau selalu merasa takut di pos tersebut. Kalian tahu kenapa? Aku pasti selalu melihat penampakan wanita dengan rambut panjangnya sampai ke tanah. Dan kejadian itu terus berulang setiap kali mendaki gunung ini, baik siang maupun sore hari. Apabila aku melewatinya dan sosok itu selalu aja dia muncul. Nggak tahu deh teman-teman yang juga pernah kesana apa sama denganku. Singkatnya malam itu kami melewati dengan aman, walau terkadang terdengar ada suara jeritan yang entah dari mana. Dan kami pun berusaha cuek akan jeritan tersebut. Pagi pun datang. Selagi kami asik membereskan tenda dan mau melanjutkan perjalanan, Aan bertanya, "Bang, semalam denger nggak?" "Denger. Cuek aja bro, tar turun dibahas ya." Kami pun mulai perjalanan kami dengan formasi tetap seperti kemarin. Ocang di depan, lalu Aan, Nur, dan aku sebagai sweeper. 2 jam perjalanan, kami pun mulai memasuki area pos 3 Jumantir. Seketika, bulu kuduk ini berdiri. Padahal ini baru sekitar jam 9 pagi. Aku mulai fokus ke arah jalur, namun hati ini rasanya ingin melihat ke sebuah pohon besar sebelum masuk ke pos 3. Namun,
batinku menolak untuk melihat ke sana. Tiba-tiba, Nur langsung berkata, "Mas, itu ya sosok yang tadi pacar abang?" Dengan tawa kecil seakan mengejek berkata padaku. Sontak mata ini langsung tertuju ke sebuah pohon besar di pinggir jalur. Di sana, nampak jelas wanita bergaun lusuh dan menutup mukanya dengan rambut yang terurai sampai ke tanah. Dia sedang melambaikan tangannya ke arah kami. Buset, ini cewek muncul lagi, gumamku dalam hati. Udah Nur, lanjut jalan, ucapku sedikit kesal. Kami pun langsung melewati pos 3 ini tanpa beristirahat. Sekitar 3 jam, tibalah kami di pos 4. Suasana di sini lebih terasa tenang. Namun tidak dengan Nur yang anak indigo. Dia terus saja ngoceh gak jelas. Satu kata yang begitu jelas ku ingat adalah, "Mas, ada pintu gerbang, gede banget, lalu dilapisi emas." Itu salah satu ocehan yang jelas ku ingat. Lalu Ocang mencoba menenangkan Nur yang sudah terlihat hilang akal sehatnya. "Nur, udah, tenang ya. Tinggal 2 pos lagi di depan, kita sampai di puncak," ujar Ocang ke Nur. Setelah makan siang dan istirahat, kami pun lanjut jalan. Dari pos 4 ke pos 5, kali ini tingkah Nur makin gak jelas. Dan sialnya, di jalur antara pos 4 ke 5 ini terjadi hujan badai dan terpaksa kami membuat tenda darurat. Hujan deras dan angin membuat kami semua tidak bisa berbuat apa-apa. Selagi asik berteduh, Aan tiba-tiba bertanya, "Bang, ini pasar setan ya? Kok banyak orang yang jualan dan belanja?" Ungkap Aan kepada kami. Aku dan Ocang cuma bisa saling tatap. Walau kami tidak melihat, tapi kami memang tahu area yang kami duduki sekarang memang area pasar setan. Lalu Nur yang dari tadi bertingkah aneh pun berujar, "Ini bukan pasar, tapi mallnya setan. Asal kalian tahu, kita lagi ada di kota yang megah banget. Dan ini hal perdanaku melihatnya," kata Nur ditutupi dengan senyuman anehnya. Hampir 1 jam kami berteduh. Lalu tiba-tiba saja Nur pingsan. Awalnya kami mengira Nur terkena gejala hipotermia. Namun sosok Nur tiba-tiba sadar dan berkata minta turun siang itu juga. Karena dia bertemu sosok yang entah apa kami tidak tahu. Kami lalu berunding dan dikarenakan untuk keselamatan semua tim, maka kami memutuskan untuk turun saat itu juga. Dengan gerimis yang masih turun, kami berusaha melewatinya. Bahkan aku dan teman-teman beberapa kali terpeleset dikarenakan jalur yang licin. Sudah tak terhitung aku dan tim terpeleset di jalur. Tepat jam 4 sore, kami tiba di pos Jumantir, pos 3. Benar saja, sosok wanita yang tadi pagi kulihat terlihat jelas, seakan menyambut kami. Namun, kami memilih melanjutkan perjalanan kami dan tidak menghiraukan sosok tersebut. Di tengah perjalanan, aku pun kembali terpeleset yang aku tak tahu penyebabnya. Kakiku terasa tersandung akar, padahal tidak ada sesuatu di jalur saat itu. Jujur, saat itu kakiku terasa seakan mati rasa dan tak bisa digerakkan. Ocang pun menyarankan untuk istirahat sebentar. Lalu Nur pun berkata, "Ada tangan yang narik mas, kayaknya. Tuh masih ada bekasnya," ujar Nur. Sumpah, berasa gak ada tenaga banget untuk menggerakkan kaki ini. Lalu Aan berkata, "Kita berdoa aja bang, semoga kita selamat keluar dari belantara ini." Kondisi waktu itu begitu menegangkan. Setelah kami berdoa, tiba-tiba saja muncul 8 orang pendaki dari bawah mendekati kami. Namun aneh banget penampilan mereka. Muka mereka semua pucat dan 7 di antara mereka hanya diam dan menunduk. Sesaat mereka tiba, seseorang dari mereka pun berujar, "Ada masalah ya? Kaki saya terasa mati rasa nih mas, gak bisa digerakkan," kataku kepada salah seorang pendaki tersebut. Lalu orang yang bertanya tadi langsung mengusap kedua kakiku. Seketika saja, kakiku langsung berasa lagi dan bisa digerakkan lagi. Namun sebelum kami mengucapkan terima kasih, mereka langsung berlalu.
dan kembali menundukkan kepala dengan wajah pucatnya tanpa ekspresi apapun. Lalu Ocang berteriak, "Mas, hati-hati di jalan, jalannya licin." Sontak mereka semua berhenti dan menoleh ke arah kami dengan mata yang melotot. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Kami pun berempat merasa aneh, tapi jujur, aku berterima kasih kepada mereka yang sudah menolongku saat itu. Buat kalian rombongan 8 orang pendaki yang naik Gunung Halo-Halo di Januari 2017 yang sudah menolong kami 4 orang rombongan turun, kalau kalian mendengar cerita ini, aku pribadi mengucapkan terima kasih banget. Kalau kalian semua manusia ya. Kami pun melanjutkan perjalanan turun, dan tepat jam setengah 7 malam, kami tiba di tepi air terjun. Di sana kami menemui ada 2 tenda rombongan dari Balikpapan. Mereka pun nampak bingung melihat keadaan kami yang sudah tidak karuan dengan lumpur yang sudah menghiasi semua tubuh kami. Mereka semua pun langsung membantu kami mendirikan tenda dan memasakkan untuk kami. Sumpah, hal yang kayak gini yang membuat aku dan teman-teman nagih mendaki gunung. Walau kita tidak pernah bertemu dan tak saling kenal, kalau sudah di gunung, semua terasa seperti keluarga. Apalagi saat ada yang kesusahan, jangan tanyakan deh jiwa solidaritas kami para pendaki. Setelah selesai mengganti baju dan juga mandi di tepi air terjun, aku dan timku langsung gabung dengan rombongan dari Balikpapan di depan perapian. Aku pun iseng bertanya, "Bro, udah nge-base camp dari jam berapa di sini?" "Udah dari jam 2 siang, Bang." "Oh, tadi rombongan siapa ya yang 8 orang naik ke atas sekitar jam 4 sore?" Sontak mimik wajah mereka saling tatap dan mengerutkan wajahnya mendengar pertanyaanku. "Bang, kami berenam dari siang tadi nggak ada ketemu siapa-siapa loh. Di jalur ini juga nggak ada yang lewat, Bang." Aku pun merasa heran dan sedikit merinding. "Udahlah bro, siapapun mereka udah nolong kita, dan kita nggak sempat ucapin terima kasih. Soalnya mereka lewat gitu aja. Jadi kita doakan aja mereka selamat sampai tujuan," ujar Ocang. Lalu kami semua pun sejenak berdoa untuk 8 orang pendaki tersebut. Suasana pun terasa kembali normal. Kami lalu larut dalam canda tawa saat itu. Namun Nur hanya banyak bengong dan berdiam diri. Seakan ada sesuatu hal yang dipendamnya. Dan benar saja, tak lama kemudian Nur kembali pingsan. Kami semua pun dibuat kaget. Di dalam kepanikan, Nur tiba-tiba sadar dan tertawa aneh. Bola matanya seakan terbalik, hanya menyisakan sisi putihnya saja. Beberapa kali tubuh Nur dimasuki oleh beberapa sosok yang tidak jelas. Makhluk-makhluk tersebut terus-menerus bergantian merasuki tubuh Nur. Tak terhitung sudah berapa kali makhluk yang mencoba berkomunikasi. Jujur, aku kasihan melihat Nur. Namun kami semua tidak tahu penyebabnya. Sampai masuklah salah satu sosok yang gak bisa kusebutkan namanya. Sosok ini pun berkata, Lancang sekali. Mau menantang? Maka ini akibatnya. Bawa segera anak ini turun. Bawa, kalau tidak dia mati," ujar sosok tersebut. Lalu Nur terkulai lemas dan langsung pingsan lagi. Aku pun langsung memutuskan turun saat itu juga, mumpung belum terlalu malam. Sekitar jam 8 malam, kami mulai turun, dibantu juga oleh rombongan Balikpapan yang juga memutuskan turun malam itu juga. Kami bergegas membuat tandu darurat malam itu. Namun, badan Nur terasa begitu berat. Padahal kalau diperkirakan, berat badan Nur ini cuma 45-50 kg. Namun kami berenam terasa kepayahan menandu Nur yang pingsan. Bahkan, beberapa kali kami terpaksa bergantian. Melewati pos 1, kami semua terhenti karena jalan yang kami lalui tiba-tiba terbagi menjadi 3 cabang. Padahal setahu kami, jalur ini tidak ada cabang satupun. Lalu salah satu anak dari rombongan Balikpapan langsung adzan. Dan setelah dia melantunkan surah Al-Fatihah, aku ingat banget, ada satu ayat di surah Al-Fatihah yang diulang sebanyak 3 kali. Ihdinas sirotol mustaqim. Seketika,
ada kabut yang menyelimuti 3 cabang jalur tersebut, dan setelah kabut itu menghilang, jalur yang tadinya ada 3 seketika berubah menjadi 1 lagi. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, kami semua kompak untuk berdoa kembali. Singkatnya, dengan susah payah, sekitar jam 1 malam, kami sampai di rumah kepala desa. Melihat keadaan kami, kepala desa langsung mencoba mengobati Nur. Sempat beberapa kali, Nur kembali kesurupan oleh berbagai macam sosok. Dan pada akhirnya, Nur kembali sadar. Lalu kepala desa bertanya kepada Nur apa yang terjadi dan apa kesalahannya. Nur pun menjelaskan. Di saat hari pertama pendakian, Nur sangat banyak diganggu oleh makhluk penunggu di sana. Sampai pada akhirnya, Nur pun kesal dan berujar dalam hati bahwa akan membalas tingkah usil mereka setelah turun nanti. Namun para penunggu di sana merasa tertantang dan terus-menerus mengganggunya. Bahkan saat kami berteduh di jalur antara pos 4 ke 5, Nur juga sempat pingsan. Di dalam pingsannya, Nur bertemu sosok yang mengaku sebagai penguasa di sana dan mengusir keberadaan Nur di dalam area kekuasaannya. Nur juga menjelaskan akan keberadaan kota megah yang ada di sana. Bersyukur kalian bisa selamat dan turun. Sebenarnya kalian masih dimaafkan. Ini cuma teguran buat kalian, ujar kepala desa saat itu. Lalu kami semua pun dipersilahkan untuk beristirahat. Keesokan harinya, kami semua pun pamit untuk kembali. Namun, ada hal aneh yang masih terjadi. Di perjalanan, Nur dan Aan tiba-tiba saja mengajak kembali. Karena dia bilang, maung milik Nur katanya ketinggalan di sana. Terpaksa deh, kami semua kembali. Setelah maung dilepaskan, baru kami bisa kembali. Makanya bro semua ya, kalau punya peliharaan yang begitu, nggak usah deh dibawa ke gunung, nyusahin. Satu lagi nih, kalau merasa punya kemampuan lebih, nggak usah sok nantang deh. Oke, sekian dulu ya kisahku. Ambil hikmahnya buat pembelajaran kita semua. Oh ya, jujur cerita ini sebenarnya sudah lama banget tersimpan di draft emailku, tapi nggak kelar-kelar aku nulisnya. Banyak banget kendalanya. Dari gabut nulis, komputer yang rusak, entah hang lah, power supply-nya rusak lah. Terus juga kalau nulis di laptop, kadang-kadang mati sendiri. Membuat ini cerita terpendam lama di arsip dan baru keluar. Nggak tahu juga kenapa sih. Mungkin penunggu sana belum mau dimasukin ceritanya di YouTube ya. Hehe. Buat teman-teman yang penasaran sama gunung Halau-Halau, coba deh mendaki gunung itu. Keren banget pokoknya. Baik dari segi pemandangan, hutan belantara dan mistisnya. Tapi ingat, tetap dijaga ya keasrian alamnya. Jangan dikotori dengan sampah. Cukup pikiran kita aja yang sering kotor. Jangan juga ditambah sama perilaku ya. Ingat, sampah juga dibawa turun. Walau itu hanya sepuntung rokok kita ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga alam ini? Ingat, kita hidup hanya sesaat. Masih ada generasi penerus kita yang juga memiliki hak yang sama untuk menikmati indahnya alam Indonesia. Tetap semangat jalani hidup. Sekian, terima kasih. Salam Rahayu, salam lestari. Aku Dika pamit dan jumpa lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih Mas Dika untuk cerita kali ini. Semoga keluarga di sana selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga cerita kali ini dapat menjadi teman di tengah-tengah aktivitas kalian. Baiklah, sampai di sini dulu saya Tama menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita horor yang tak kalah seru. Tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.